Sekarang kita lanjut. Kita lanjut praktek sholat berjamaah. Kita awali dari azan. Kayaknya azan sih barang gemiannya kayak gue dok ya orang anak bahasa napawan. Mayu jajal dibahas. Ya, kira-kira apa rane sing barang gemian dewek wis pada ngerti ya borong. Azan yang dibahas nanti ada definisi, ada pensyariatan azan, ada fadilah azan, ada hukum azan, ada praktek azan. Nanti mungkin kita hanya sampai ke hukum azan karena praktek azan banyak yang dibahas. Kita bahas nanti beberapa bulan yang akan datang. Tahun 2024 mulai. Ya. Azan itu apa definisinya? Apa yang disebut azan? Secara bahasa yang namanya azan adalah al-i'lamu. Apa al-i'lam? Pemberitahuan, woro-woro, informasi. Oke ya, pemberitahuan, woro-woro. Ya. Al-i'lam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Qala Allah taala wa adzin fin nasi bil haji. Wa adzin, dan umumkanlah ya. Dan berilah informasi kepada manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Adzana yu'adzinu, di dalam surat Al-Hajj ayat 27, adzana yu'adzinu adzan, itu ya. Itu yang dimaksud adalah a'limhum. A'limhum itu adalah beritahukan mereka. Woro-woro, gitu ya. Pengumuman, pemberi informasi. Yang namanya azan secara bahasa adalah pemberi tahuan. Nah, secara fikih itu apa? Ini pemberitahuan apa kira-kira? Secara fikih, para ulama menjelaskan. Ini bisa dibuka di kitab Syarah Muntakhal Iradat, kemudian kitab Al-Ikhtiyar, dan kitab-kitab yang lain, ya, Minahul Jalil dan lain-lain. Itu mesti definisi azan adalah al-i'lamu, pemberitahuan, biwakti sholatil mafrudoti, bahwasanya sholat fardu itu sudah masuk. Ya, yang namanya azan adalah apa? Pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, bahwa waktu sholat wis manjing, ya waktu sholat ke wis melebu, gitu ya. Jadi kalau azan subuh berarti itu pemberitahuan bahwa waktu subuh itu sudah masuk. Begitu juga kalau azan duhur, berarti ya pemberitahuan kepada jamaah, kepada masyarakat bahwa sholat zuhur itu sudah masuk waktunya. Begitu juga sholat asar, maghrib, isya. Oke ya. Yang berikutnya adalah bi alfazin ma'lumatin, dengan lafaz yang sudah diketahui oleh semua orang Islam. Ini termasuk ma'lumun minad dini bidarurah. Ini disebut oleh para ulama. Orang Islam itu harus tahu ini semuanya. Sebagaimana sholat, sebagaimana lafaz azan. Intinya semua orang Islam, semua orang yang beragama Islam itu mesti tahu azan, lafaznya itu seperti apa. Oke. Yang berikutnya adalah ma'tsuratin. Lafaz-lafaznya itu ma'tsurah. Lafaz-lafaznya itu sudah paketan dari sononya. Paketan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berkreasi sendiri. Ya, lafadznya sudah dari sono. Ya, lafadznya adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu nanti sampai dikira orang gila ya. Ini jam 6 azan. Jam 6 esok, jam 6 sore orang Bapak. Ya. Itu lafadz-lafadznya itu sudah paketan. Kalau lafadz-lafadz sudah paketan, nggak boleh ditambahi. Nggak boleh ditambahi. Walaupun satu huruf. Makanya di tempat saya ada biasanya ini lafadz azan itu paketan dengan lafadz iqamah. Kalau azan sih insya Allah beres semuanya. Tapi kalau iqamah biasanya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Wa niku sing kang ndi. Ini mudah-mudahan di sini enggak ada. Kalau ada diganti dilangna wane dilangna. Lilekal aja ya. Maksudnya lafaz wawit dilangna.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, utufa, orang ana wane ora. Karena lafadznya itu harus ma'tsurah. Lafadznya itu harus sudah paketan dari sananya. Ya, yaitu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Abdullah bin Zaid nanti yang akan kita sebutkan. Jadi enggak asal, ya, enggak asal berkreasi sendiri walaupun ditambahi kufa. Oh ya. Iya, kalau walaupun ditambahi khufa itu berarti sudah bukan ma'tsurah berarti. Ya, bukan sudah ma'tsurah. Ya, karena ini paketan dari sononya. Ala sifatin maksusatin, dengan tata cara yang khusus. Ya, nanti tata caranya khusus. Intinya apa? Yang namanya azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu dengan lafadz-lafadz yang sudah diketahui oleh masyarakat, kemudian lafadznya itu paketan dari sononya, itu ya, paketan dari sononya itu dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya dan lain sebagainya. Kemudian apa? Tata caranya juga khusus. Nanti ada tata cara syarat-syarat orang yang muadzin misalnya. Orang junub boleh enggak azan dan lain sebagainya, nanti dibahas, ada tata caranya khusus. Ini secara definisi, ya, secara definisi yang namanya azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Berarti bisa disimpulkan kalau belum masuk waktu sholat tidak boleh azan. Ini saya temui di sana-sana itu biasanya kena azan ki kurang setengah menit ki. Kurang setengah menit dong, setengah menit kan begitu Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, betul asyhadu an la ilaha illallah wis mlebu. Ya. Enggak boleh seperti itu walaupun kurang setengah menit, kurang semenit, kurang setengah menit. Intinya kalau belum masuk waktu sholat, walaupun kurang sedikit enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ada syarat-syaratnya itu, bukan asal. Sebagaimana biasanya kalau saya mau khutbah biasanya. Mau khutbah apa? Jumat. Mau khutbah Jumat biasanya kurang semenit, kurang setengah menit. Anu baik, mau enggak baik. Jangan kurang setengah menit. Loh, kurang setengah menit caranya kurang. Karena syarat khutbah diantaranya itu dimulai kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum ya belum. Aku tetap mandan ngajal bae. Ngapunten ki gue. Biasanya kakine sih nganu, ngapunten ki mungkin kirang setengah sabar. Karena nanti kalau kita bahas sifat-sifatnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya dan lain sebagainya, itu kalau ya lafadz azan yang dikumandangkan pertama itu belum masuk waktu sholat, misalnya Allahu Akbar sampai asyhadu an la ilaha illallah, belum masuk waktu sholat. Sedangkan apa? Nanti hayya 'alas sholat sampai akhir itu sudah masuk waktu sholat, maka azannya tidak sah. Azannya tidak sah itu harus diulangi dari awal. Namanya saja tidak sah. Ini perlu diperhatikan ini, karena ada tata cara khusus, nggak asal. Walaupun kurang setengah menit, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ini masalah syariat, bukan gawe-gawean dewek masalah. Oh, kurang setengah menit kok ngoli. Ngene botol monggo mbene hayang ala sholat botol. Ya harusnya botole, maksudnya mancing waktu sholat ya sebelum ada. Ya. Aku mending respect ya, sudah masuk 5 menit waktu mbene malah ora apa-apa daripada kurang setengah menit tapi apa? Azan di sini. Enggak sah azannya. Oke. Pensyariatan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lafadz azan itu ada 2. Yang pertama adalah nida. Istilahnya adalah apa? Nida. Panggilan. Di dalam Al-Qur'an biasanya menggunakan lafadz nida. Tapi di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada yang menggunakan lafadz nida, ada yang menggunakan lafadz apa? Azan nanti. Di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, jika kalian diseru. Para ulama menyebutkan nudiya lis-sholat ay al-adzan, gitu ya. Yang disebut dengan nudiya lis-sholat menggunakan kata nida, panggilan, yang dimaksud adalah apa? Adzan. Kemudian